kemungkinan ataupun kesempatan bagi kepolisian untuk menunjukkan profesionalitas maupun bahwa ini adalah tindakan oknum, bukan sesuatu yang terjadi secara normal di dalam kepolisian. Ini kan masih ada kesempatannya nih, Pak Groseno, di dalam pengadilan ini. Mungkin di tahapan ini apa yang menurut Anda apa yang baik untuk dilakukan, baik itu oleh kepolisian secara luas ataupun secara mereka yang hadir sebagai saksi yang menjadi wakil dari kepolisian saat ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah pekerjaan oknum, bukan bersama-sama sekelompok dari kepolisian. Ya, pertanggung jawab polisi kan pertanggung jawab perorangan, bukan macam pasukan kayak militer. Jadi kalau walaupun oknum, dia oknum polisi yang berdasarkan undang-undang. Kalau dia melanggar profesinya, cukup kode etik. Jadi biar saja sidang ini berjalan, tapi putusannya seperti NO. Jadi ini terbukti ada obstruction of justice, tapi ini masuk ranah yang obstruction of justice di luar 5 terdakwa itu Brigjen Hendra CS itu adalah pelanggaran etika profesi. Nah, diputuskan oleh lembaga sendiri, kepolisian, pelanggaran etika profesi sampai gradasi sejauh mana. Di situ nanti kalau misalnya sidang ini selesai. Harapan saya seperti itu kalau sidang ini sudah berjalan. Oke, ini sambil kita lihat juga gambar langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti yang kita bisa saksikan, ini ada terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya sidang yang akan dimulai pada pukul 9.30 nanti. Nah, pernyataan Pak Groseno tadi saya bawa ke Prof. Hipnu. Mungkinkah itu masih dilakukan apa yang tadi menjadi pemikiran dari Pak Groseno, Prof. Hipnu? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Groseno. Kalau saya berpandangan lain ya, dalam obstruction of justice ini memang suatu spiritnya adalah untuk mengungkapkan suatu pengungkapan. Karena kalau ini tidak diterapkan, akan kesulitan dalam mencari kebenaran material. Obstruction of justice ada dua kemungkinan modus, terkait dengan tindak pidana awal atau tidak terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Kalau disampaikan Pak Ugro, saya sepakat kalau memang itu tidak terjadi kaitannya dengan tindak pidana awal, profesionalisme. Tapi kalau kasus ini yang terkait dengan 5 terdakwa ini terkait dengan tindak pidana pokok, yaitu pembunuhan berencana. Jadi suatu yang tidak dipisahkan, nah itu loh. Suatu yang tidak dipisahkan, karena kalau kita lihat persidangan tadi kemarin itu ada perintah-perintah, nah itu. Lain kalau kita sedangkan melakukan suatu penyidikan di dalam buku kriminalistik ilmu pengungkapan perkara itu dibedakan. Apakah obstruction of justice terkait dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, ataukah karena kelalaian pribadi atau pelanggar ketidakprofesionalisme. Kalau ketidakprofesionalisme suatu penyidik, bisa, saya sepakat itu. Tapi kalau ini tidak terlepas dengan perkara yang pidana pokok, yaitu pembunuhan berencana. Nah, disinilah makanya kalau kita lihat kemarin, ada hampir semua itu melimpahkan bahwa permasalahan ada di pemerintah, dader pelakunya. Dengan demikian seolah-olah ini perintah pimpinan, kan gitu. Tadi betul, saya sepakat Pak Gubernur, ini tidak pidana sipil, tidak ada istilahnya pertanggungjawaban pengganti. Kalau seperti hukum lingkungan nggak ada, ini pertanggungjawaban langsung. Nah, disinilah makanya nanti suatu perdebatan bahwa terkait obstruction of justice harus dipisahkan antara yang terkait dengan pidana pokok atau yang terlepas dengan pidana pokok.